Saudara-saudara, kita lanjutkan contoh yang lain, contoh kedua, dengan perubahan kebijakan akuntansi, penggunaan metode persediaan average atau rata-rata menjadi persediaan FIFO. Ya, jadi sebelumnya tahun 2013, 14 dan 15, 2013 dan 14, perusahaan PT APC menggunakan metode persediaan rata-rata atau average. Nah, slide ke 18 sampai dengan slide ke 25 merupakan data atau informasi awal, ya. Data atau informasi awal yang belum diolah. Oke, kita skip ya. Ini di slide 18 ini adalah penjualan, laporan laba rugi, meskipun tidak sampai laba bersih ya. Terus kemudian ada laporan arus kas dari aktivitas operasi. Slide berikutnya ini data-data penggunaan metode rata-rata dan FIFO, kemudian ada selisihnya. Nah, kita skip lagi. Nah, di sini ada rata-rata juga. Kalau yang di slide ini malah sudah sampai slide ke-20 ini malah sudah sampai di laba bersih. Laba bersih dengan menggunakan metode rata-rata. Laporan laba rugi sampai dengan laba bersih, kemudian ada laporan saldo laba, kemudian ada laporan posisi keuangan ya. Ini tidak semua dimunculkan, tapi yang terkait ya. Jadi akun-akun yang dimunculkan di sini merupakan akun-akun yang terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi dari persediaan rata-rata menjadi metode persediaan FIFO. Nah, ini juga sampai di laporan arus kas. Meskipun kita tidak sampai mendiskusikan tentang laporan arus kas, tapi paling tidak Anda bisa tahu laporan arus kas dari aktivitas operasi itu terkait erat dengan persediaan. Nah, ini juga. Nah, kalau tadi sebelumnya adalah penggunaan metode persediaan rata-rata, kalau ini sudah mulai di persediaan FIFO. Ya. Sama, akun-akun yang dimunculkan sama, hanya saja perhitungan sebelumnya adalah perhitungan rata-rata, sedangkan ini perhitungan FIFO, sama saja. Ini jangan dipikir dalam-dalam ya ini ya. Ini data awal. Memang untuk membuat data awal ini memang Anda harus menghitung, tetapi ini given, jadi datanya sudah ada, Anda cuma tinggal mengolah aja bagaimana kalau perusahaan itu melakukan perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya terhadap laba. Ya, semua ini muaranya di laba. Jadi tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak berpengaruh ke laba rugi. Pasti muaranya ke saldo laba. Ini juga demikian, metode pencatatan kesediaan pakai FIFO, akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan. Dan ini akun-akun yang muncul yang terkait dengan persediaan yang muncul di laporan arus kas. Nah, dari seluruh informasi yang tadi ada di slide 18 sampai dengan slide 25, kemudian Anda perlu untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan data-data perubahan kebijakan akuntansi. Jadi, kalau Anda perhatikan di sisi sebelah kanan, ya ada kolom selisih laba. Nah, itu sebetulnya yang kita cari ya nanti. Sebetulnya itu poinnya, poin-poin penting. Intinya kita melakukan perubahan kebijakan itu poinnya ada di saldo laba. Ini Anda masih mengklasifikasikan ya. Jadi masih belum melakukan banyak perhitungan. Jadi kalau Anda perhatikan di sini di kolom yang sebelah kanan ini adalah saldo laba.
Terus kemudian ini kolom-kolom, bukan saldo laba, sorry, ini selisih laba. Selisih. Sama seperti pada saat perubahan recovery, perubahan pencatatan, perubahan pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang dari recovery method ke completion method, itu juga pertama kali yang Anda lakukan adalah mencatat selisih laba, ya, untuk mencatat selisih. Sama ini sebelumnya. Ini justru kalau metode mencatat atau melakukan retrospektif dari metode pencatatan persediaan itu lebih simple, lebih sederhana dibandingkan kalau contohnya adalah contoh yang pertama kemarin, contoh yang pertama adalah contoh tentang recovery method ke completion method. Nah, di sini ini semua data-data ini diperoleh dari slide-slide awal, ya, slide awal yang memberikan informasi tentang laba bersih tahun 2013, ya, kalau dengan menggunakan metode rata-rata dan menggunakan metode FIFO, berapa laba bersih dari pada tahun 2013 ini, pada tahun 2014, kemudian di awal tahun 2015, jadi 1 Januari 2015, ini adalah total atau jumlah dari laba bersih jika menggunakan rata-rata, jika menggunakan metode rata-rata tahun 2013 dan tahun 2014. Sedangkan yang ini itu ada juga di tabel-tabel sebelumnya adalah laba bersih selama periode atau selama tahun 2015. Jadi 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Itu maksudnya selama, ya, selama 2015. Nah, demikian juga dengan FIFO. Angka-angka ini Anda cuma tinggal ngambil aja, ya, tidak perlu menghitung, Anda cuma tinggal ngambil aja dari tabel-tabel sebelumnya, di slide-slide antara slide 18 sampai dengan slide ke 25. Oke. Kemudian, nah, ada selisih laba di awal tahun 2015. Selisih laba, jadi kalau ini laba, ini gampang ya. Selisih laba antara FIFO dengan rata-rata ini ada surplus 2000, selisihnya 2000. Di tahun 2014 terdapat selisih 3000. Berarti total selisih perbedaan atau perubahan pencatatan itu ada 5000. 5000 ini penjumlahan dari selisih laba bersih, ya. Selisih laba bersih penggunaan FIFO dan rata-rata ditambah tahun 2013 ditambah selisih laba bersih dari penggunaan rata-rata dan FIFO tahun 2014. Oke. Nah, penambahan ini, ya, 5000 ini dicatat, dibuatkan jurnal untuk mencatat penambahan saldo laba dan penambahan persediaan. Jangan lupa, jika menggunakan FIFO, ini Anda perhatikan, jika menggunakan FIFO, ya, menggunakan FIFO, ini jumlahnya laba lebih besar. Nah, dengan menggunakan FIFO, juga jumlah persediaan menjadi bertambah. Ya, menjadi bertambah. Ini kalau ada saldo laba kan, jadi kalau Anda membuat rekening di sisi debit ataupun di sisi kredit, berarti harus ada kontrak account. Kalau ini sudah jelas masuk di saldo laba, berarti apa yang menambah di sisi debit, ya. Di sisi debit adalah memang penambahan jumlah persediaan. Disebabkan perbedaan metode pencatatan. Oke. Berikutnya, oke, kita lanjutkan
setelah kita mencari selisih, terus kemudian kita menyusun jurnal, membuat jurnal untuk mencatat penambahan persediaan dan mencatat penambahan saldo laba. Kemudian kita menyusun atau melaporkan perubahan kebijakan dengan metode FIFO. Di slide ini adalah, jadi Anda tidak perlu menghitung lagi ya di slide ini, di slide ke-27, sumber angka atau sumber informasi dari slide 27 itu berasal dari slide ke-23. Dari slide ke-23, jadi sebelumnya. Informasi awal, yang saya sebutkan informasi awal di slide 18 sampai slide ke-25. Nah, Anda bisa back nanti ya di slide ke-23, apa saja sebetulnya isinya. Ini sebetulnya sama, hanya saja di slide 27 ini Anda menyusun secara secara lebih sederhana untuk mengetahui laba bersih masing-masing dari metode FIFO. Oke. Berikutnya kita lanjut ke slide ke-28. Di slide 28 ini asalnya adalah slide dari slide 21. Jadi data-data yang muncul di slide ini, di slide ke-28, itu sumbernya adalah slide 21. Nah, dari sini nih tampak sebetulnya yang dicari adalah selisih. Namun, selisihnya tidak hanya di laporan laba rugi, juga di laporan posisi keuangan. Jadi, akun-akun mana saja yang terkait dengan perubahan metode pencatatan persediaan. Jadi kalau persediaan ya pasti ada persediaan, ada saldo laba, terus kemudian ada beban pokok penjualan ya. Karena mau tidak mau memang persediaan itu ngefek banget ke beban pokok penjualan. Sedangkan bagaimana dengan laporan arus kas? Sementara memang laporan arus kas itu tidak terpengaruh secara langsung, ya, tidak terpengaruh secara langsung. Dan karena semua kebijakan, semua perubahan kebijakan itu endingnya adalah di saldo laba, maka untuk sementara memang laporan arus kas itu tidak terpengaruh secara langsung. Oke, ini angka-angkanya dari situ semua, jadi tidak Anda hanya perlu untuk mengelompokkan ya. Anda hanya perlu mengelompokkan. Nah, ini contohnya rata-rata. Jadi metode rata-rata, metode FIFO untuk tahun 2015 dan tahun 2014, semua angkanya ada di situ. Kemudian selisihnya berapa, beban pokok penjualannya juga berapa, laba bersihnya berapa. Tinggal comot-comot aja, hanya di sini yang ditekankan adalah Anda memberikan informasi berupa angka, perbandingan angka antara pencatatan metode rata-rata dengan pencatatan FIFO untuk lebih ringkas ya, lebih ringkas. Jadi yang di laporan posisi keuangan kemudian digabungkan dengan laporan laba rugi. Ya, jadi ini. Laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi ini Anda gabungkan menjadi satu supaya Anda mudah untuk menyusun perubahan saldo laba. Nah, kalau ini kan kemudian Anda mudah untuk mencari selisihnya. Memang dari kemarin, bukan dari kemarin, dari tadi slide-nya juga mencari selisih. Ya, dari slide-nya juga mencari selisih. Oke. Ini diminta Anda, kenapa 2015 dan 2014? Karena kalau menggunakan metode retrospektif, berarti 2 tahun terakhir minimal. Ya, minimal yang berubah adalah 2 tahun terakhir. Kita lanjutkan di slide ke-29 ini. Setelah Anda membuat informasi komparasi di laporan saldo, di laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk tahun 2014 dan tahun 2015, maka kemudian Anda perlu untuk menyusun laporan saldo laba dari metode rata-rata dan selisih saldo laba dari metode rata-rata dan FIFO.
Jadi ini lanjutan ya. Tabel yang di atas, tabel untuk laporan saldo laba, itu Anda bisa cari, Anda bisa peroleh dari slide ke-20. Ya, jadi yang untuk ini terdapat di slide data-datanya atau angka-angkanya bisa Anda cari di slide ke-20. Mulai dari saldo awal, ya, saldo laba awal. Saldo laba awal per 1 Januari 2013 masih kosong, dianggap 0. Terus kemudian ada laba bersih sepanjang tahun 2013 adalah sebesar 120.000. Saldo laba di akhir 2013 sebesar 120, merupakan penjumlahan dari saldo awal sampai ditambah dengan laba bersih dan seterusnya. Di tahun 2014, 1 Januari 2014 ini bergeser ke kanan ya. Jadi yang saldo laba 31 Desember 2013 sama dengan saldo laba 1 Januari 2014 sama 120.000. Terus kemudian laba bersih sepanjang 2014 adalah 100, sehingga saldo laba per 31 Desember 2014 adalah sebesar 220. Begitu juga dengan tahun 2015. Sehingga ketemu saldo laba 31 Desember 2015 dengan menggunakan metode pencatatan persediaan rata-rata average, itu ketemunya sekian, 307.000. Sedangkan untuk tabel di bawahnya, tabel tentang selisih saldo laba metode rata-rata dan FIFO, ini angka-angkanya bisa Anda cari dari slide yang ke-20 ya. Dari slide yang ke-20 dan slide yang ke-26. Jadi yang 122.000 di selisih saldo laba metode rata-rata, di sini ada 122.000. Ini Anda bisa cari dari slide 26. Slide ke-26. Angkanya itu ketemu di situ. Jadi jika saldo laba menggunakan metode FIFO, ketemunya 122.000. Di periode yang sama, 1 Januari 2014, jika menggunakan average, ketemunya 120.000. Ini sama, Anda bisa cari di slide ke-26, sama. Nah, selisihnya ini yang kemudian dicatat sebagai kenaikan. Kenaikan saldo laba. Jadi efeknya ini ke kenaikan saldo laba ya. Perubahan kebijakan akuntansi dari metode rata-rata ke FIFO menghasilkan atau berdampak ke selisih kumulatif sebesar 2.000. Nah, setelah Anda menjelaskan tadi selisih saldo laba untuk metode rata-rata dan metode FIFO, kemudian Anda bisa menyusun laporan saldo laba untuk retrospektif ya. Ya, jadi memang ini prosedurnya adalah prosedur retrospektif. Namun ini di akhir muara, jadi di muaranya Anda diminta untuk menjelaskan atau diminta untuk menghitung laporan saldo laba yang memang sudah disesuaikan dengan metode pencatatan persediaan yang baru. Ini ada di jadi yang di sebelah kiri ada yang 2014 ya. Ada 2014, ada 2015. Yang saldo laba per 1 Januari 2014 sebesar 120. Kemudian ditambah dengan dampak kumulatif ya. Dampak kumulatif dari slide yang tadi 29, slide ke-29 kan sebesar 2.000. Dampak kumulatif dari slide ke-29 adalah 2.000. Sehingga saldo laba setelah disesuaikan menggunakan metode FIFO menjadi 122.000. Jadi yang atas ini adalah menggunakan metode rata-rata, yang 120 itu menggunakan metode rata-rata. Kemudian ada selisih kumulatif sebesar 2.000, sehingga jika menggunakan setelah disesuaikan dengan
metode FIFO, maka saldo laba per 1 Januari 2014 sebesar 122.000. Nah, setelah Anda ketemu ini lebih gampang nih. Setelah ketemu saldo laba 1 Januari, setelah disesuaikan dengan metode yang baru, ya, setelah disesuaikan dengan metode yang baru, itu Anda gampang untuk memasukkan laba bersih. Kemudian saldo laba di akhir periode. Laba bersih sepanjang 2014 sebesar 103.000, sehingga saldo laba per 31 Desember 2014 sebesar 225.000. Nah, ini dibawa ke kanan ya, dibawa ke tahun 2015. 2014 dan 2015 itu yang di sini sudah menggunakan FIFO. Yang ini, kelompok ini sudah menggunakan FIFO semua. Dari 225.000 ini kemudian ditambah laba bersih sepanjang 2015 menjadi saldo laba per 31 Desember 2015 adalah sebesar 314.000. Setelah kita mendiskusikan tentang perubahan kebijakan akuntansi, contohnya tadi dari recovery method ke completion method, kemudian dari metode average ke metode FIFO. Nah, sekarang kita beralih maju lagi ke perubahan estimasi akuntansi. Nah, seperti yang di awal-awal recording saya jelaskan bahwa perubahan estimasi akuntansi ini umumnya terkait dengan aset tetap. Ya, umumnya terkait dengan aset tetap. Terkait dengan umur ekonomis, umur manfaat aset tetap, terkait dengan nilai residu, dan seterusnya. Nah, karena terkait dengan aset tetap, maka perubahan estimasi akuntansi ini tidak berdiri sendiri hanya di PSAK 25, tapi juga terkait dengan PSAK 16. PSAK 16 ini yang mengeksplor atau menjelaskan sangat detail sekali tentang aset tetap. Di sini di poin yang pertama, estimasi akuntansi dilakukan entitas karena mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Ya. Kemudian ya pastilah ya mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Terus kemudian yang kedua adalah estimasi perlu dilakukan karena terdapat hal yang tidak dapat diukur dengan akurat disebabkan ketidakpastian. Nah, ini nomor poin-poin yang kedua dan poin yang keempat ini sebetulnya berkorelasi, berhubungan. Sebentar ya. Poin yang kedua ini, estimasi perlu dilakukan dengan poin yang keempat. Kalau ini wajib ya, wajib. Semua estimasi akuntansi harus reasonable dan harus andal. Itu syarat utama. Namun, estimasi perlu dilakukan ini poin yang kedua ini adalah karena terdapat, jadi estimasi itu dilakukan estimasi itu proyeksi perkiraan ya. Estimasi perlu dilakukan karena terdapat hal yang tidak dapat diukur dengan akurat disebabkan ketidakpastian. Nah, hubungannya dengan PSAK 16 yang mendetailkan atau menjelaskan tentang aset tetap. Aset tetap itu pasti berhubungan dengan umur ekonomis, berhubungan dengan nilai residu, dengan metode penyusutan, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang memang ini kalau menurut PSAK 16 harus direview tiap akhir tahun. Tapi saya pikir tidak perlu tiap tahun direview ya. Yang penting bagaimana pemanfaatan aset tetap itu. Anda kan sudah pernah belajar tentang bagaimana menentukan aset tetap. Ada yang berdasarkan output, ya, berdasarkan unit output, atau berdasarkan jam, ya, atau memang berdasarkan tahun. Nah, itu metode penyusutan yang memang umum. Karena bisa jadi pada saat awal-awal mesin itu digunakan maksimal gitu ya. Maksimal sehingga memang di tahun kedua, biasanya setelah tahun kedua atau setelah tahun ketiga, mesin itu kemudian menurun drastis fungsinya. Nah, pada saat itulah metode penyusutan harus direview. Termasuk di umur ekonomis ya. Di umur ekonomis itu juga harus disesuaikan dengan nilai wajar. Harus disesuaikan dengan nilai wajar umur ekonomis, termasuk di nilai residu. Tapi kalau di perusahaan nilai residu itu kecil. Jadi untuk
untuk kendaraan ya, untuk kendaraan nilai residu itu kendaraan itu sangat kecil. Karena apa? Karena pemanfaatannya sudah maksimal. Jadi kalau mobil itu udah bolak-balik dipakai dan KM-nya udah banyak banget gitu loh. KM-nya mobil itu udah banyak banget sehingga nilai residunya mobil yang digunakan operasional perusahaan itu pasti lebih kecil dibandingkan mobil yang sama ya, spesifikasinya sama namun digunakan oleh rumah tangga. Karena kalau rumah tangga pasti KM-nya nggak sebanyak mobil yang digunakan untuk operasional di perusahaan. Nah, ini maksudnya adalah perubahan estimasi. Berikutnya, jadi perubahan estimasi ini, estimasi itu kan ke depan ya. Estimasi itu ke depan. Maka pelaporannya bersifat prospektif. Berbeda dengan yang retrospektif ya, berbeda dengan pelaporan retrospektif yang perlu mengungkapkan atau perlu merevisi atau perlu mengkoreksi beberapa akun, terutama yang berhubungan dengan saldo laba, ya, dan terutama dengan yang berhubungan dengan apa yang dirubah, kebijakan apa yang dirubah. Itu kan 2 tahun. Kalau yang di retrospektif, ya, jadi yang tahun yang sudah berlalu itu juga diperhitungkan. Nah, berbeda dengan prospektif. Kalau perubahan estimasi akuntansi pasti prospektif. Karena apa? Estimasi itu kan sifatnya ke depan. Dan ini jauh lebih sederhana dibandingkan retrospektif. Oke, pertama, entitas melaporkan atau perusahaan melaporkan secara prospektif perubahan estimasi akuntansi. Dan entitas tidak harus menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk perubahan estimasi. Nah ini, tidak harus menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk perubahan estimasi. Jadi kalau misalnya tahun 2000, sekarang tahun 2021 ya, oke. Tahun 2021, ini tahun 2020. Tahun 2020 misalnya nilai residunya aset tetap, aset adalah 100 juta. Ternyata dievaluasi di awal 2021, harusnya nilai residu itu nggak segini, nggak 100 juta. Karena KM-nya mobil tadi, kilometernya mobil tadi udah dipakai banyak sekali, sehingga nilai residunya udah nggak 100 juta. Nah, misalnya ini nilai residunya tinggal 50 juta. Apakah nilai aset tadi itu direvisi di tahun 2020? Nggak perlu. Ya, tidak perlu. Kecuali user, ya, pengguna laporan keuangan minta untuk direvisi, itu beda lagi. Namun, menurut peraturannya, tidak perlu untuk merevisi. Jadi, revisi atau yang tadi sudah dilaporkan tahun 2020, misalnya nilai residu aset itu dihitung oleh perusahaan itu 100 juta, terus kemudian ternyata menjadi 50 juta, itu kalau Anda merevisi yang tahun 2020, itu sifatnya volunteer. Boleh, tapi tidak harus. Ya, tidak harus. Tapi kalau Anda merevisi di tahun 2021 dan seterusnya. Jadi revisian atau estimasi, bukan revisian ya. Perubahan estimasi akuntansi kalau ditentukan di awal tahun 2021, maka misalnya ini tadi ya revisi nilai residu, maka nilai residu ini digunakan untuk tahun 2021 dan seterusnya. Dan seterusnya itu apa? Sampai umur ekonomisnya habis. Sampai umur ekonomisnya selesai dan sudah dijual. Itu biasanya begitu ya. Aset itu keluar dari laporan keuangan jika sudah dijual. Bagaimana kalau aset itu udah nggak ada umur ekonomisnya, Bu? Tapi masih tetap dipakai, ya tetap dilaporkan. Sepanjang aset itu bermanfaat, meskipun udah tua gitu ya, tetap dilaporkan. Meskipun tidak ada nilainya, maksudnya bukan tidak ada nilainya, tapi nilainya kecil sekali. Gitu. Karena sudah disusut banyak. Ya nggak apa-apa dilaporkan. Sepanjang itu belum dijual, ya harusnya memang dilaporkan di laporan posisi keuangan. Begitu ya. Mudah-mudahan paham dengan penjelasan saya. Nah, sebaliknya perusahaan memperhitungkan pengaruh dari semua perubahan estimasi pada
periode perubahan jika perubahan tersebut hanya mempengaruhi periode bersangkutan. Nah, ini misalnya tadi, jika ternyata perubahan estimasi tadi di awal 2021, nah itu harus. Dan seterusnya. Ini poin yang ini sudah saya jelaskan ini. Poin yang ini A dan B ini sudah. Berikutnya, perubahan estimasi sebagai koreksi dan penyesuaian biasa yang berulang menimbulkan sifat dari proses akuntansi. Perlakukan retrospektif atas transaksi tersebut diizinkan. Jadi, boleh retrospektif, tapi tidak wajib. Ini sifatnya adalah volunteer. Sifatnya adalah voluntary untuk perlakuan retrospektif. Jika perusahaan melakukan perubahan estimasi akuntansi. Pelaporan prospektif jika perusahaan kesulitan untuk menentukan antara perubahan estimasi dan perubahan kebijakan akuntansi, maka perubahan tersebut harus dianggap sebagai perubahan estimasi. Kenapa kok perubahan estimasi ini paling gampang ini? Ya, ini paling gampang kalau perubahan estimasi itu. Pelaporannya paling mudah, menghitungnya mudah, pelaporannya juga mudah. Kemudian, jika perusahaan merubah metode untuk masa yang akan datang, maka dianggap sebagai, ya mestilah, dianggap sebagai perubahan estimasi. Ini maksudnya merubah metode yang akan datang, di masa yang akan datang. Jadi kalau sekarang kan tahun 2021, nah perusahaan rencana mau merubah ini tahun 2022. Nah, itu baru masuk di perubahan estimasi. Ini contohnya, contoh perubahan estimasi akuntansi. Ini aset tetap ya. Awal tahun 2015, PT ABC membeli mesin, harga perolehan 500 juta, umur manfaat 10 tahun, estimasi nilai residu 5 juta. Ini ada kata-kata estimasi. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa memang estimasi ini diperlukan jika mengalami kesulitan untuk mengukur berapa tepatnya. Pada awal tahun 2017, PT ABC mengubah estimasi menjadi, total umur manfaat mesin 8 tahun. Padahal awalnya adalah 10 tahun. Estimasi nilai residu yang di awal tahun 2015 adalah 5 juta, menjadi hanya 2 juta. Nah, Anda diminta untuk menghitung kembali estimasi beban penyusutan untuk tahun 2017 dan tahun-tahun berikutnya. Gampang kan ini? Nah, ini penyelesaiannya. Pertama, Anda hitung dulu penyusutan yang tahun 2015 dan tahun 2016. Karena, mengapa Anda diminta untuk menghitung nilai buku dari mesin tadi sampai dengan di akhir 2016. Karena belinya kan 2015. Belinya mesin. Ya. Ini beli mesin. Terus kemudian 2017 berubah estimasi. Berubah estimasinya. Nah, harga perolehan 500 juta, nilai residu 5 juta, maka dasar penyusutan adalah 500 juta dikurangi nilai residu ya, ketemunya adalah 495 juta. Nah, penyusutan per tahun, straight line aja, garis lurus yang paling gampang, per tahun penyusutan mesin adalah sebesar 49.500.000. Oke, kalau ada penyusutan berarti ada jurnal untuk mencatat beban penyusutan dan akumulasi penyusutan mesin. Ya, ini penyesuaian. Jadi di akhir tahun 2015 dan tahun 2016, perusahaan perlu untuk mencatat beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, sehingga setelah penyusutan tahun 2016, sehingga nilai mesin per 31 Desember 2016 adalah ini tadi, nilai dasar penyusutan sebesar 495 juta, dikurangi 2 kali penyusutan ya.
dikurangi 2 kali penyusutan. Ini tahun 2000, penyusutan tahun 2015 dan penyusutan tahun 2016. Ketemunya angkanya sekian, 401. Jadi nilai tercatat mesin per 31 Desember 2016 adalah 401 juta. 31 Desember 2016 sama dengan 1 Januari 2017. Nah, kemudian Anda diminta untuk menghitung estimasi baru. Ya, ini mudah sekali kalau Anda sudah melewati hal-hal yang sulit. Jadi, kalau Anda menghitung perubahan estimasi akuntansi ini gampang banget gitu ya. Ini seperti kembali ke fundamental accounting 1. Nah, nilai tercatat mesin atau nilai buku mesin per 31 Desember 2016 adalah sebesar ini. Nah, nilai residu baru sebesar 2 juta. Nilai residu baru ini per 2017 ya. Dasar penyusutan baru, ya, dasar penyusutan baru adalah 399. Jangan lupa juga, sisa umur manfaat adalah 6 tahun. Kan awalnya tadi 10 tahun. Ternyata perubahan estimasi baru menjadi 8 tahun. Kenapa kok 6 tahun? Karena udah dipakai mesinnya, udah dipakai selama 2 tahun. Jadi umur ekonomisnya tinggal 8 kurangi 2, 6. Ya. Umur ekonomisnya tinggal 6 tahun. Sehingga penyusutan per tahun sebesar 66 juta. Oke, gampang kan? Jangan lupa kalau setiap penyusutan pasti Anda diminta untuk membuat jurnal ya, jurnal penyusutan. Ini jurnal penyusutan untuk tahun 2017 sampai tahun berapa? Beban penyusutan sekian ini, 66 juta ini tahun berapa aja? Kan ini sisanya 6 tahun. Berarti 2017, 2018, 2019, 2020, 1, 2, 3, 4, 2021. Terakhir, beban penyusutan dicatat pada tahun 2022. Oke, mudah-mudahan ini bisa paham ya.